Ian Feran memberikan sebuah pertanyaan yang menurut saya perlu untuk kita bicarakan ya. Islam tidak memaksa, tapi kenapa orang keluar Islam kok dihukum? Itu kata Feran. Mari kita dengarkan teman-teman. Kita lihat promnya ChatGPT. Yang pertama, Oke. di dalam Al-Quran Nah, ada ayat yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi mengapa ada hukuman bagi orang yang meninggalkan Islam? oke. Bukankah ini yang kontradiktif? Oke. Jadi gini nih. Maksudnya gini. Anggaplah kita punya rumah ya. Anggaplah kita punya. Teman-teman lihat ya, Feran itu berhasil mengeluarkan sebuah pertanyaan yang menurut saya tajam. Sebenarnya pertanyaannya dari ChatGPT sih sebenarnya ya. Tapi oke, mari kita dengarkan sekali lagi. Oke. Di dalam Al-Quran Nah, ada ayat yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi mengapa ada hukuman bagi orang yang meninggalkan Islam? oke. Bukankah ini yang kontradiktif? Oke. Menarik ya. Katanya tidak ada paksaan di dalam Islam, tapi kenapa orang yang meninggalkan Islam itu ada hukumannya? Bukankah ini kontradiktif? Apa kata Ustadz Felix dan apa yang kemudian cara dia menjawab? Mari kita dengarkan teman-teman. Jadi gini nih. Maksudnya gini. Anggaplah kita punya rumah ya. Anggaplah kita punya rumah. Rumah kita itu kita nggak pernah maksa orang masuk tuh. Maka ketika ada orang masuk, terus kemudian ketok-ketok dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh iya, ada apa mas? Saya boleh masuk ke rumah? Boleh. Nah berarti kan itu kan boleh masuk tuh. Nah sebelum dia kemudian di luar rumah, nggak ada tuh aturan rumah bagi dia. Tapi begitu dia masuk rumah, maka aturannya aturanku. Masuk akal nggak? Dia misalnya. Feran langsung pikir, hah? Ustadz Felix bilang ada aturan ya, ini ya aturan. Sorry ya. Katanya nggak ada paksaan. Kalau di luar nggak dipaksa, kalau di dalam ada aturan ya. Jadi maksudnya sebelum masuk rumah, Ustadz Felix itu kasih contoh. Kalau misalnya ada tamu nih, tamunya itu mau masuk masih di luar rumah. Sebelum dia masuk rumah, ya nggak ada aturan. Tapi ketika dia masuk rumah, ada aturannya. Misalnya aturannya adalah lepas copot sandal, atau misalnya aturannya adalah mungkin pokoknya behave lah begitu. Jadi Ustadz Felix bilang kalau sudah masuk rumah ya mesti ada aturannya, tapi kalau di luar nggak ada aturan. Jadi Ustadz Felix seakan-akan mau bilang bahwa ya di luar nggak ada paksaan, tapi di dalam ada paksaan untuk taat pada aturannya. Nah jawaban itu kelihatannya masuk akal. Nah, kelihatannya masuk akal teman-teman ya. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya Ustadz Felix tidak menjawab permasalahan yang diutarakan oleh Feran. Ustadz Felix sebenarnya tidak menjawab permasalahan yang diutarakan oleh pertanyaan itu. Katakanlah Feran yang tanya ya. Feran bilang, loh kan katanya tidak ada paksaan untuk beragama. Lalu kalau ada orang yang ingin meninggalkan agama Islam, kenapa dihukum? Kenapa dihukum gitu loh? Artinya esensinya ada pada seharusnya dalam hal ini konsistenlah untuk kemudian memberikan kebebasan bagi orang untuk memilih beragama atau tidak beragama. Kalau memilih beragama tidak dipaksakan, oh ya dia memilih beragama. Tapi kalau dia memilih keluar beragama, ya seharusnya dia juga tidak dipaksa. Dan analogi yang diberikan oleh Ustadz Felix Xiao ini menurut saya tidak memberikan jawaban sama sekali. Ustadz Felix hanya bilang bahwa kalau kamu sebelum masuk, kamu bebas. Tapi sesudah masuk, ada aturannya. Kita dengarkan kelanjutan dari apa yang menjadi komentar atau pembicaraan mereka tadi ini ya. Kita lihat promnya ChatGPT. Dia misalnya belum masuk, dia nggak akan dipaksa. Artinya kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk rumah kita, sebagaimana kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk di dalam Islam. Tapi begitu dia ada di dalam Islam, dia harus ikut aturan. ChatGPT Jadi orang ini udah murtad, salah dengan jadi bisa orang jawab murtad dong. itu nggak pernah jadi Islam. Orang Orang murtad, murtad bukan. malah sebelumnya Islam dong. Iya. Nah, makanya dia ada kalau murtad adalah bagian Ada dari orang hukumannya. yang dihukum karena dia Perhatikan ya, kalau murtad ada hukumannya. udah ada dari dalam rumah, bahkan Iya. dari awal dia lahir di rumah itu, tapi dia terus keluar Iya. ke rumah orang lain. Itu Bentar, nggak boleh. aku tadi dilihat pertanyaan, jika Islam adalah agama yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengapa seseorang yang keluar dari Islam tuh bisa mendapatkan hukuman? Bukankah keyakinan itu adalah pilihan individu? Oke, nah balik lagi. Justru ketika Islam tuh memberikan sebuah aturan, jadi sebelum masuk dia dikasih tahu, ini kalau kamu keluar daripada Islam ini ada hukumannya loh. Kamu yakin nih, gitu kan ya? Nah justru untuk melatih critical thinking itu. Nah justru ketika dia keluar lagi daripada Islam, itu bukan critical thinking menurutku, karena justru basicnya harusnya bukan pemikiran sebenarnya.
Bagaimana menurut teman-teman? Apa jawaban atau bagaimana jawaban dari Ustadz Felix Xiao ini? Oke, pelan-pelan ya. Mari kita breakdown. Dia bilang, tadi analoginya, kalau di luar nggak dipaksa, tapi kalau udah di dalam ada aturan. Dan clear, tadi dibilang ya, kalau keluar bakal dihukum. Ada orang yang punya rumah, pakai analoginya Felix Xiao, dan kita lanjutkan analoginya. Ada orang punya rumah, kamu kalau mau masuk ke rumah saya, nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Tapi kalau kamu udah masuk ke rumah saya, kamu nggak boleh keluar. Nah, apakah itu kemudian menunjukkan atau membuat bahwa tidak ada kontradiksi di sana? Kalau teman-teman menjadi tamunya, ya, saya aja deh, saya pakai contoh saya deh. Saya punya rumah. Lalu kemudian saya undang teman-teman, mau masuk nggak? Saya nggak paksa nih, kamu masuk rumah saya. Tapi sekali kamu masuk ke saya, nggak boleh keluar. Karena kalau kamu keluar, saya hukum gitu loh. Teman-teman mau nggak? Teman-teman mau nggak masuk rumah saya nih? Kenapa? Saya kasih kebebasan loh. Kamu boleh masuk atau nggak boleh masuk. Kamu boleh masuk atau nggak, silakan. Kamu bebas. Tapi sekali kamu masuk, kamu nggak boleh keluar. Kenapa? Waktu kamu keluar, saya hukum kamu. Wah, gimana itu? Kamu nggak boleh pulang. Menariknya, perkataan dari Felix Xiao ketika dia mencoba menjawab pertanyaan kritis dari si Feren ini, mari kita dengarkan. Yang keluar dari Islam tuh bisa mendapatkan hukuman. Bukankah keyakinan itu adalah pilihan individu? Oke, nah balik lagi. Justru ketika Islam tuh memberikan sebuah aturan, jadi sebelum masuk dia dikasih tahu, ini kalau kamu keluar daripada Islam ini ada hukumannya loh. Nah, itu loh. Kalau saya jadi Feren, saya akan tanya tuh, loh kalau gitu kebebasannya di mana gitu loh. Kebebasannya tuh ada di mana? Kita lanjutin. Kamu yakin nih, gitu kan ya. Nah, justru untuk melatih critical thinking itu. Nah, justru ketika dia keluar lagi daripada Islam, itu bukan critical thinking menurutku. Karena justru basicnya harusnya bukan pemikiran sebenarnya. You see? Ustadz Felix Xiao dalam hal ini menurut saya tidak menjawab permasalahannya. Felix Xiao hanya mengulangi dan kemudian memakai sebuah slogan atau memakai sebuah gimmick, kalau saya bilang. Gimmicknya apa? Critical thinking. Islam melatih critical thinking, makanya kamu pikir dulu sebelum masuk. Kamu tidak dipaksa, tapi waktu kamu masuk, kamu nggak boleh keluar. Karena kalau kamu keluar, bakal dihukum. Critical thinking. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk critical thinking. Ayo berpikir secara kritis. Menurut teman-teman, apakah teman-teman akan mengiyakan undangan seperti itu? Kamu sekali masuk, kamu nggak boleh keluar karena ada hukumannya kalau kamu keluar. Ayo pakai critical thinking. Dengan critical thinking teman-teman, apakah teman-teman akan masuk ke rumah itu atau tidak? Saya waktu dengar itu saya langsung pikir, waduh, sayang sekali Feren tidak berkomentar lagi, ya. Sayang sekali. Dan lucunya adalah Raymond Chin dan kemudian si sepulang sekolah itu oke saja ketika mereka bilang, ya lu gak boleh keluar lagi karena ada hukumannya. Bagaimana itu? Bagaimana mempertahankan rasionalitas dari ajaran ini? Bagaimana mempertahankan rasionalitas dari pilihan ini gitu loh? Ya sudahlah.